Salam jumpa kembali. Di tahun 2021 kita akan mulai lagi pembelajaran kita. Semoga tahun ini menjadi tahun berkat untuk kita semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya penuh sukacita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mulai semester yang baru dengan pembelajaran tema Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Seringkali Yesus itu menyampaikan pesan melalui perumpamaan. Dan untuk lebih lanjutnya, mengetahui apa yang disampaikan Yesus, mari kita siapkan hati dulu, kita berdoa agar Tuhan menyertai kita. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang maha baik, aku bersyukur atas kebaikan-Mu yang boleh kurasakan hingga saat ini. Semoga di hari pertama belajar tahun ini, aku semakin semangat dan sungguh mau berubah menjadi anak yang semakin baik. Semoga berkat pembelajaran agama tentang Yesus yang berani mewartakan kerajaan Allah membuatku menjadi anak yang berani berbuat baik dan benar. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, seperti suster katakan tadi di awal pembelajaran, bahwa Yesus seringkali mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan atau dengan aneka macam cerita. Mengapa? Karena melalui aneka cerita atau perumpamaan, pemahaman yang sulit tentang kerajaan Allah itu menjadi mudah dimengerti, mudah dipahami. Aneka cerita atau perumpamaan yang digunakan Yesus bertujuan agar para pendengar dapat dengan mudah memahami makna kerajaan Allah yang disampaikan. Karena latar belakang murid-murid Yesus serta masyarakat umum yang sering mengikuti Yesus adalah kaum sederhana. Dan agar Injil Kerajaan Allah, yakni pokok pewartaan Yesus, meresap di dalam hati para pendengarnya. Nah, anak-anak, melalui pelajaran ini, anak-anak diajak mengenal beberapa perumpamaan. Nah, Suster menyampaikan satu di antaranya, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Terdapat dalam Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 13. Nanti boleh kamu baca di dalam buku LKS-mu. Yang mau menyampaikan pesan agar bersikap rendah hati dan terbuka merupakan salah satu bagian dari kerajaan Allah. Dalam perumpamaan itu, si penabur itu adalah Yesus sendiri yang mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang. Sedangkan benih itu adalah sabda Allah sendiri. Sabda Allah yang berisi nilai-nilai kerajaan Allah, yakni damai, rendahan hati, lemah lembut, penuh kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Nah, benih yang ditaburkan juga bisa jatuh di berbagai jenis tempat, yaitu di pinggir jalan, di tanah yang berbatu-batu, di semak duri,
atau di tanah yang baik juga. Tentulah hasil dari benih yang jatuh di 4 tempat yang berbeda itu hasilnya juga akan berbeda. Nanti juga kamu membaca kisah atau perumpamaan itu di dalam buku LKS halaman 3-4. Contoh perumpamaan lainnya, contoh perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang gandum dan ilalang yang juga terdapat dalam Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan ini melambangkan bahwa kerajaan Allah akan terwujud jika manusia dapat membedakan dan melaksanakan kebenaran serta meninggalkan kejahatan. Nah, anak-anak, kalian akan semakin mengerti apabila nanti membaca kembali 2 perumpamaan yang sudah Suster sampaikan dan bisa kamu baca di dalam buku LKS. Baca kembali 2 perumpamaan tentang kerajaan Allah dari Matius bab 13 ayat 1 sampai 13 dan Matius bab 13 ayat 12 sampai 13 sampai 30 di buku LKS halaman 3 dan 4. Lalu jawablah dengan singkat 10 pertanyaan dari LKS halaman 4 sampai 5. Nah, mulai sekarang semester ini semua tugas dikirim lewat Classroom. Tetapi ingat baik-baik, kerjakanlah di buku tulis dengan tulisan yang jelas dan rapi. Tulis tanggalnya, lalu foto dengan baik agar jelas terbaca, jelas terlihat. Lalu kirim ke Classroom seperti beberapa kali sudah kalian buat di semester tahun lalu. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa jaga istirahat. Jangan lupa belajar. Salam sehat, tetap semangat. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita sekarang, mari kita akhiri dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang baik, terima kasih atas waktu belajar ini. Semoga aku semakin mengerti tentang kerajaan Allah dalam hidupku. Demi Kristus Tuhanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.